Janji Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk memanggil Agus Salim ke kantornya pasca ia menerima kedatangan Denny Sumargo, Novi Pratiwi dan juga rombongan di kantornya Jumat akhir pekan kemarin ternyata bukan sekedar wacana semata. Karena hal ini dibuktikan dengan langkah Gus Ipul yang mengutus salah satu pejabat di lingkungan kementeriannya untuk mendatangi kediaman Agus pada hari Minggu kemarin. Di luar itu, kabarnya pihak Kemensos juga akan mengaudit rekening seluruh pihak yang terlibat dalam penggalangan donasi Agus Salim, tidak terkecuali rekening yayasan milik Novi. Lantas, seperti apakah detik-detik kedatangan perwakilan Kemensos ke kediaman Agus guna memberikan undangan untuk Agus dan menyelesaikan masalah donasi? Dan bagaimana pula respon Emma Waroka terkait kedatangan perwakilan Kemensos ke rumah Agus? Dan seperti apa pula apresiasi Krishna Murty mengenai upaya Menteri Sosial yang mengutamakan pengobatan mata Agus? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebagai perwakilan dari Kementerian Sosial yang mendatangi langsung kediaman Agus Salim guna menyampaikan undangan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf, perwakilan tersebut justru tidak terlalu banyak angkat bicara. Sang perwakilan hanya menjelaskan jika kedatangannya tidak lebih hanya untuk menengok Agus, sekaligus menyampaikan undangan pertemuan antara pihak Kemensos dan juga Agus yang rencananya akan digelar pada Rabu besok di kantor Kementerian Sosial. Sebelumnya, Farhad Abbas pun ternyata sudah lebih dulu mendatangi kediaman kliennya tersebut. Lantas apa pendapat Farhad terkait undangan yang dilayangkan Gus Ipul kepada Agus yang saat ini kondisinya pun tiba-tiba kembali drop. Mari Bu, maaf ya keadaannya kayak gini Bu. Kayak gini dari Bu. Mau ngantar undangan Bu buat hari Rabu. Iya. Bu, ke depan Bu. Iya lagi itu tangannya lagi sakit juga ya. Maaf ya Bu keadaannya kayak gini Bu. Udah Bapak tidur aja. Jadi kami sekalian menengok keadaannya Pak Agus, sekaligus kami menyampaikan ini Bu surat undangan ya Bu ya. Baik. Nah, surat undangan supaya hadir untuk acara apa Bu? Besok hari Rabu ya. Baik siap. Iya. Tangannya yang lagi terasa tangannya ini udah dari semalam. Makanya nggak bisa Kalau bangun. kakinya ini Bu, Iya kakinya ini. Kadang itu kulitnya sakit itu ya begini sakit. Padahal lukanya kayak udah kering. nanti mungkin Bu kalau misalnya nanti hari Rabu ada apa kendala masalah kendala nanti kami akan agendanya hanya memberikan klarifikasi aja Pak lebih lanjut mengenai apa kondisi yang ada saat ini. Iya. Bang udah biarin aja Mas. Tolong serahkan nggak apa-apa Bu. Simbolis. Enggak enak. Makasih banyak ya Bu ya. Makasih banyak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kementerian Sosial bahwa hari ini mereka akan datang Pak Direktur Pak Laudy Taufik ke rumah Agus. Saya sudah tawarkan apa Agus kita bawa sana, tidak, mereka mau lihat langsung kondisi sosial daripada Agus, di mana rumahnya di sini, apakah layak atau tidak. Mudah-mudahan saya Menteri Sosial ngasih rumah buat Agus daripada dicurigai uangnya untuk dibagi-bagi warisan. Kalaupun Kemensos datang, kalau kemarin Menteri kita anggap belum diberi informasi lengkap gitu. Tapi kementerian ini adalah harus tahu bahwa Agus ini bukan mencari-cari dana, tapi dia dibantu. Nah, oleh karena dia dibantu, ya
tidak dibagi-bagi kemana-mana, hanya dialihkan dananya sebagian ke istri, karena Agus juga nggak mikir waktu itu bahwa uang ini harus dilaporkan ke yayasan segala macam. Selain menyambut baik undangan dari Gus Ipul, Farad pun lagi-lagi juga sempat melontarkan kritik terkait pertemuan antara Gus Ipul beserta jajarannya dengan Densu, Novi dan juga rombongannya pada Jumat lalu. Ya, Farad Abbas menilai seharusnya pihak Kemensos lebih dulu menerima Agus sebagai korban penyiraman air keras daripada pihak-pihak lainnya. Dan bukan Farad namanya jika tidak pula melontarkan ancaman kepada pihak-pihak yang berseberangan dengannya. Ya, kali ini Farad Abbas pun mengancam jika dirinya juga tidak akan ragu untuk melaporkan pihak dinas sosial jika berusaha menahan uang donasi yang menjadi hak sepenuh dari Agus. Hari Rabu itu kalau saya lihat ini asas keadilan dan keseimbangan yang dilakukan oleh menteri kita ini kan adalah orang besar, ya mungkin dia tahu dong bahwa orang yang paling tepat ditemuin adalah orang buta ini yang sakit gitu. Bukan sosialita open donasi. Jadi mereka menghargai Agus itu pemilik uang 1,3 miliar. Jadi uang itu ketika masih di tangan donatur itu dananya di donatur. Tapi di dalam rekeningnya Agus itu adalah dana Agus. Siapa yang mengambil itu pencuri. Termasuk dinas sosial berani mengambil atau menyita uang itu, kita laporin. Kemarin Densu mengirim surat, menelpon, jangan beritahu pengecara ya. Nah, jadi hal-hal yang kampungan ini telah dilakukan seorang yang lagi bermasalah hukum dengan saya. Berani-beraninya dia menawarkan kepada Agus untuk mencabut laporan 300 juta. Nah, dan untuk apa itu? Untuk apa? Kita lihat, kita pelajari. Kalau memang ini ada indikasi bujuk rayu, itu suap, kita akan laporkan ke korupsi gitu. Ya kalau memang benar, karena sudah ada saksinya dan ada semuanya gitu. Kedatangan perwakilan Kemensos ke rumahnya juga disambut sukacita oleh Wawa, kerabat yang selama ini juga ikut mengurus Agus. Lantaran kini Agus juga mendapat perhatian dari instansi pemerintah. Wawa pun mengaku bersama tim kuasa hukum Agus, ia pun siap untuk menemani Agus saat menemui Mensos. Seiring dengan telah turun tangannya pihak pemerintah, dalam hal ini adalah Kemensos. Wawa yang sebelumnya juga sudah kecipratan uang donasi Agus sangat berharap agar kasus ini pun bisa cepat selesai. Ya, alhamdulillah bersyukur sampai perwakilan dari Kemensos datang ke gubuk saya. Bersyukur aja lah. Jadi merasa diperhatiin nggak sih? Luar biasa, perhatiannya luar biasa. Mungkin itulah balasan dari Allah untuk perhatiannya sama Agus. Tadi ngapain sih Kemensos kesini Bu? Ngapain gitu? Oh nggak tahu, saya juga nggak tahu. Cuma ngasih surat ini. Tapi nanti kesiapannya gimana nih untuk hari Rabu? Ya insya Allah kita siap. Besok undangan jam berapa kalau boleh tahu? Jam 10. Jam 10 udah di Kemensos? Iya, udah ada Kemensos, kita jam 10. Berarti didampingi juga sama Bang Farhad Abbas? Pasti dong. Iya. Nah, kalau untuk kita Senin ke rumah sakit mana tuh Fik ya? Apa Bunda tuh? Iya, Bunda Suci. Iya, Bunda Suci. Harapan kita pasti yang terbaik dah ya, khususnya untuk Agus biar dia cepat sembuh. Sekarang alhamdulillah udah dapat penanganan yang baik. Upaya pihak Kemensos untuk menjadi penengah dari sengkarut uang donasi Agus juga mendapatkan apresiasi tinggi dari mantan Karobinkum Divkum Polri Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang. Namun tidak lupa pensiunan Jenderal Polisi Bintang 2 ini pun mengingatkan pihak Kemensos untuk berhati-hati menangani kasus ini agar tidak menjadi blunder di kemudian harinya, khususnya dari pihak-pihak lain yang senasib dengan Agus. Benar katakan benar, yang salah katakan salah, luruskan masalah. Yang penting jangan tumpang tindih. Nah, kalau apapun yang dilakukan itu dengan maksud tujuan apa, saya nggak mau ikut campur. Tapi apa mission dia, kalau memang betul-betul positif, lakukan saja.
Nah, fokus dengan penyembuhannya. Nah, ini yang saya sangat sayangkan. Ini berlarut-larut. Agus juga nggak pernah berpikir paling mengutamakan matanya daripada uang. Akibatnya ini kan ada absesnya, nanti lama-lama kan tidak bisa diobati lagi. Uang nggak dapat, matanya makin buta. Ngapain ribut? Ini ribut kayak sejagat raya gitu loh. Heran gitu loh. Sampai akhirnya Kemensos turun tangan gimana aja mungkin? Kalau Kemensos turun tangan memang itu tugas dan tanggung jawabnya. Cuma, nah ini saya berharap juga tolong dicatat baik-baik bahwa yang mengalami penderitaan ini bukan cuma Agus. Kemensos juga harus hati-hati melakukan langkah-langkah ini. Nanti banyak yang menuntut nanti. Emang dia saja warga negara Indonesia yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Sosial. Terus kami ini yang patah kakinya, yang jantungnya sebelah, yang matanya picek, butuh juga bantuan. Adil dong, sebagai lembaga negara, kalau gitu nanti gimana? Ini kan harus kita pikirkan baik-baik. Jadi sebenarnya kalau misalnya Agus itu betul-betul dia tuh mengerti, memahami apa yang dia alami, jangan booming lah. Jangan memantik orang untuk memberikan reaksi. Akibatnya orang yang sependeritaan seperti dia banyak menuntut nanti. Lah kamu syukuri aja sebenarnya gitu loh. Syukuri kamu diobati, ya alhamdulillah. Ini jangan membawa-bawa yang lain gitu. Bawa orang tua, bawa ini nanti walat segala macam, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Oh Agus kok yang berhubungan kok sampai ikut campur orang tua segala macam, nggak apa ya? Apa saya bilang tuh nggak masuk di akal gitu loh. Kedatangan perwakilan Kemensos ke kediaman Agus ternyata juga mendapatkan respon positif dari banyak pihak yang peduli dengan kasus ini. Lantas, bagaimanakah respon Emma Waroka terkait kedatangan perwakilan Kemensos ke rumah Agus? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Respon positif atas kedatangan perwakilan Kemensos ke kediaman Agus Salim salah satunya datang dari Emma Waroka, aktris senior yang cukup concern dengan kasus ini. Menurut Emma, memang sudah selayaknya jika pihak Kemensos mendatangi langsung Agus serta mengajaknya untuk bertatap muka langsung. Lantaran Aguslah pihak yang menjadi pemicu awal kisru masalah donasi ini dengan pemakaian uang donasi yang tidak sesuai peruntukan awalnya. Seneng banget sih karena udah terima masukannya juga bagus ya dari Pak Kemensos sendiri, dari Menteri Sosialnya sendiri. Ada kata-katanya yang aku suka banget. Jadi kalau donasi itu dipakai dengan tidak semestinya, maka donatur berhak. Nah, itu yang aku suka, berhak untuk protes, berhak untuk ya itu merupakan suatu hal yang tidak bagus gitu kan, tidak terpuji. Jadi bisa berikutnya akan mungkin ditindaklanjuti seperti apa. Nah, ini yang kita masih tunggu sih. Agus ngotot maunya ke pengadilan, uang itu bisa tidak dia terima sama sekali malah. Tapi kalau misalnya duduk berbicara dengan pihak yayasan, justru mungkin masih akan bisa mendapatkan pengobatan matanya, karena kan memang membuka donasi untuk pengobatan matanya. Melihatnya Kemensos mendatangi rumah Agus gitu. Ya memang harus sih, karena kan Agus ini memang merupakan bagian besar ya dari kejadian ini gitu. Justru kan pemicunya dia dong, pemicunya lah dari dia minta tolong, dari si Wulan DM ke yayasan minta tolong Novi, sampai terus dibuat YouTube-nya, dibuat diviralkan, masuk ke Densus, dan akhirnya terjadilah peristiwa donasi tidak dipakai untuk yang semestinya. Jadi memang puncanya nih si Agus ini. Bagus sih disamperin ke rumahnya, mungkin bisa nasihatin keluarganya, malah bagus.
sisi lain, Emma Waroka pun juga berharap jika sengkarut kasus donasi Agus ini pun bisa menjadi pembelajaran bagi kementerian yang kini dipimpin oleh Gus Ipul untuk lebih mensosialisasikan terkait aturan hukum pengumpulan dana donasi, baik yang dilakukan perorangan maupun oleh yayasan. Kalau Agus mau untuk lebih rendah hati, terus dia juga menyadari ya, semua sekeluarga itu menyadari bahwa hal itu tidak benar. Kemensos pun bisa mensosialisasikan nih, kamu sebenarnya nggak boleh kayak begini. Misalnya nih, aku berharap banget sih Kemensos bisa mengakomodir aspirasinya donatur. Aku pengen banget, karena jangan sampai nih orang yang masyarakat kita yang mau menolong orang berjiwa sosial ini jadi kapok. Gus, kamu itu yang memang harus diutamakan kesembuhanmu. Jadi kalau sudah dapat kesempatan, jangan kau menolak rezeki. Dan kamu fokus pada penyembuhan dulu matamu itu. Untuk yang lain-lainnya, warawiri kesana kemari, udah stop. Terus untuk menenangkan hati, supaya kamu nggak tantrum, dari kemarin kan kamu nangis-nangis terus tuh. Ya udah, berdamai. Karena apa? Kalau orang berdamai itu enak, makan enak, tidur enak. Terus juga kalau ada luka di badan, ada bekas operasi apa, cepat sembuh. Menepikan respon Emma Waroka terkait kedatangan perwakilan Kemensos ke rumah Agus. Lantas, seperti apa pula apresiasi Krisnamurti terkait upaya Menteri Sosial yang mengutamakan pengobatan mata Agus? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Berbeda dari Farhad Abbas yang sempat mengkritisi pertemuan Menteri Sosial dengan Denny Sumargo dan juga Novi Pratiwi, Krisnamurti yang saat ini masih berada di Jepang justru menyambut positif pertemuan tersebut. Apalagi kemudian disusul dengan rencana Kemensos untuk melakukan pertemuan yang sama dengan kubu Agus. Tidak cukup sampai di situ saja, Krisnamurti pun juga memberikan apresiasi tinggi kepada Gus Ipul yang akan lebih mengutamakan pengobatan terhadap Agus yang memang butuh penanganan medis secepatnya. Bagaimana menanggapi kedatangan Densu dan Novi ke Kemensos? Menurut saya itu hal yang baik ya, Densu dengan Novi untuk datang ke Kemensos minta pengarahan dari Pak Menteri seperti apa kan kejadian yang berlarut-larut sampai saat ini. Lalu kemudian ada statement Pak Menteri yang saya lihat juga cukup baik, mengutamakan seperti yang saya bilang dari awal adalah mengutamakan pengobatannya Agus karena berpacu dengan waktu perihal menyangkut masalah pengobatan. Nah, menurut saya responnya Pak Menteri dengan kedatangan Densu dan Novi sekali lagi saya katakan baik dan arahan Pak Menteri segera dijalanin aja terkait menyangkut masalah pengobatannya Agus. Ya, tanggapan dengan hadirnya Menteri Sosial dan Yusuf Hamka dalam kasus ini saya menanggapi baik, ya kan, artinya bahwa Pak Yusuf Hamka sebagai tokoh nasional melihat kegaduhan seperti ini, kedua dimediasi ya kan untuk bertemu dengan Kemensos itu adalah suatu hal yang baik. Lalu kemudian juga ya kan segera saja Kemensos mengambil satu tindakan untuk mempercepat bagaimana pengobatannya Agus. Dan kemudian untuk agar permasalahan ini menjadi berimbang, Kemensos segera juga memanggil Agus dan Pak Yusuf Hamka segera memanggil Agus untuk mendengar juga apa sebenarnya kejadian yang terjadi. Kalau kemarin kan baru dari pihak Densu dan Novi ya terkait menyangkut masalah kejadian itu. Jadi supaya ada titik terang, kedua belah pihak dimintai keterangannya sebenarnya apa yang menjadi hal ini menjadi deadlock. Nah, saran saya secepat mungkin Kemensos Pak Menteri dengan Pak Yusuf Hamka untuk memanggil pihak Agus. Apa yang membuat Mas Krisna mau membantu membiayai pengobatan Agus? Ini berbicara terkait menyangkut masalah hati nurani. Nah, ketika menyangkut masalah hati nurani, saya melihat kondisi Agus itu waktu terpukul. Itu waktu terkait menyangkut masalah pengobatan, uangnya masih tertahan di pihak mereka. Ya kan, sementara tidak ada lagi terkait menyangkut bagaimana pengobatannya Agus. Ya saya tergerak hati saya.
tergerak hati saya untuk melakukan donasi. Yang penting Agus bisa segera ditangani oleh dokter, segera dilakukan operasi. Hanya satu jawabannya terkait menyangkut hati nurani. Oke, salam Krisnamurti dari Jepang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.